Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, izinkan kami untuk mempresentasikan kelompok kami yang beranggotakan pertama, Febrina Alia Kamila, yang kedua, Halimatus Sadia dengan saya sendiri, ketiga, Naomi Julisia Dari, keempat, Nur Miftahul Salsabila, Nur Habibatul Emilia Fitri, Putri Shrianda, Rinta Maspat, dan Sabila Salmi. Nah, di sini kami akan membahas tentang neurotransmitter. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa itu neurotransmitter? Nah, neurotransmitter ini adalah bahan kimia yang bersifat endogen yang mengirimkan sinyal dari neuro ke sel target di sinap. Neurotransmitter yang dikemas dalam vesikel sinaptik berkerumun di bawah membran di sisi presinaptik sinaps dan dilepaskan ke dalam celah sinaptik, di mana mereka mengikat pada reseptor di membran pada sisi postsinaptik dari sinaps. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, kemudian neurotransmitter merupakan senyawa kimia pembawa pesan yang meneruskan informasi elektrik dari sebuah neuron lain atau sel efektor. Sifat neurotransmitter adalah sebagai berikut. Yang pertama, disintesis di neuron persinaps, disimpan di vesikel dalam neuron presinaps, dilepaskan dari neuron di bawah kondisi fisiologis, segera dipindahkan dari sinaps melalui uptake atau degradasi. Dan yang terakhir, berikatan dengan reseptor menghasilkan respon biologis. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, jenis-jenis neurotransmitter berserta fungsinya. Nah, yang pertama ada asetilkolin. Merupakan neurotransmitter yang tidak diproduksi pada seluruh bagian otak, memiliki konsentrasi tinggi di basal ganglia dan korteks motorik. Fungsi utama asetilkolin atau pengatur mood tidur REM memfasilitasi perilaku seksual dan tonus otak dengan adrenalin di mana mempengaruhi proses otak yang mengontrol gerakan, respon emosional dan kemampuan untuk mengontrol gerakan keseimbangan. Jika kekurangan atau masalah dalam aliran dopamin dapat menyebabkan orang kehilangan kemampuan untuk berpikir rasionalis dan ditunjukkan dalam skizofrenia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu ada epinefrin. Epinefrin merupakan salah satu hormon yang berperan pada reaksi stres jangka pendek. Nah, epinefrin ini disekresikan oleh kelenjar adrenal saat ada keadaan gawat ataupun berbahaya. Di dalam aliran darah, epinefrin dengan cepat menjaga kebutuhan tubuh saat terjadi ketegangan atau kondisi gawat dengan memberi suplai oksigen dan glukosa lebih pada otak dan otot. Selain itu, epinefrin juga meningkatkan denyut jantung, stroke volume, dilatasi dan kontraksi arteriol pada gastrointestinal dan otot skeleton. Nah, yang keempat ada neuropinefrin. Neuropinefrin ini memiliki konsentrasi tinggi di dalam locus coeruleus, serta dalam konsentrasi sekunder dalam hipokampus, amigdala, dan korteks cerebral. Selain itu, ditemukan juga dalam konsentrasi tinggi di saraf simpatis. Dipindahkan dari celah sinaptik dan kembali ke penyimpanan melalui proses reuptake aktif. Fungsi utama adalah untuk mengatur fungsi kesiagaan, pusat perhatian, dan orientasi, dan berfungsi juga dalam proses pembelajaran dan memori. Selanjutnya serotonin. Kelainan serotonin berimplikasi terhadap beberapa jenis gangguan jiwa yang mencakup ansietas, depresi, psikosis, migrain, gangguan fungsi seksual, tidur, kognitif, dan gangguan makan. Fungsi utama dari serotonin adalah dalam pengaturan tidur, persepsi nyeri, pengatur status mood dan temperatur tubuh, serta berperan dalam perilaku agresi atau marah dan libido. Dalam mengatur tidur dan bangun, serotonin bekerja sama dengan asetilkolin dan norepinefrin. Ada glutamat. Fungsi utama glutamat adalah pengaturan kemampuan memori dan memelihara fungsi otomatik. Glutamat merupakan neurotransmitter eksitatori utama pada otak, di mana hampir tiap area otak berisi glutamat. Glutamat memiliki konsentrasi tinggi di kortikostriatal
dan di dalam sel cerebellar. Gangguan pada neurotransmitter ini akan berakibat gangguan atau penyakit bipolar afektif dan epilepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Srianda dengan NIM 2101091. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cara kerja neurotransmitter. Proses neurotransmitter berawal dari neuron menyintesis zat kimia yang akan berfungsi sebagai neurotransmitter. Kemudian, neuron menyintesis neurotransmitter yang berukuran lebih kecil pada ujung-ujung akson dan menyintesis neurotransmitter yang berukuran lebih besar atau peptida pada badan sel. Selanjutnya, neuron mentransportasi neurotransmitter peptida ke arah ujung-ujung akson. Neuron tidak mentransportasi neurotransmitter yang berukuran kecil karena ujung-ujung akson adalah tempat pembuatannya. Potensial aksi berkonduksi di sepanjang akson. Potensial aksi terminal postsinaptik menyebabkan ion kalsium dapat memasuki neuron. Ion kalsium melepas neurotransmitter dari terminal postsinaptik ke celah sinaptik. Kemudian, molekul neurotransmitter yang telah dilepas berdifusi lalu melekat dengan reseptor sehingga mengubah aktivitas neuron postsinaptik. Selanjutnya, neurotransmitter melepaskan diri dari reseptor. Neurotransmitter dapat diubah menjadi zat kimia yang tidak aktif tergantung pada zat kimia penyusunnya. Molekul neurotransmitter dapat dibawa kembali ke neuron prasimatik untuk didaur ulang atau dapat berdifusi dan hilang. Pada beberapa kasus, vesikel yang kosong akan ditransportasi kembali ke badan sel, meskipun belum ada penelitian yang benar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu tipe-tipe neurotransmitter berdasarkan cara kerjanya. Adapun tipe-tipe neurotransmitter berdasarkan cara kerjanya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu neurotransmitter eksitasi, yang kedua yaitu neurotransmitter inhibisi, dan yang terakhir yaitu neurotransmitter modulator. Pada neurotransmitter eksitasi, itu bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Beberapa contoh neurotransmitter eksitasi yang terkenal adalah epinepirin dan norepinepirin. Selanjutnya yaitu neurotransmitter inhibisi. Neurotransmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron sehingga berkebalikan dengan neurotransmitter eksitasi. Salah satu contoh neurotransmitter inhibisi adalah serotonin. Nah, beberapa neurotransmitter dapat bekerja dengan eksitasi maupun inhibisi. Contoh dari neurotransmitternya yaitu dopamin dan asetilkolin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tipe-tipe neurotransmitter berdasarkan cara kerjanya, yaitu yang terakhir ada neurotransmitter modulator. Neurotransmitter modulator atau yang disebut juga sebagai neuromodulator merupakan neurotransmitter yang dapat mempengaruhi neuron dalam jumlah besar pada satu waktu. Selain itu, neurotransmitter modulator juga dapat berkomunikasi dengan neurotransmitter lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kerja obat pada reseptor neurotransmitter agonis dan antagonis. Obat adrenergik adalah obat yang mempengaruhi sistem adrenergik, termasuk simpatomimetik yang efeknya menyerupai aksi simpatis dan simpatolitik yang efeknya menghambat atau menekan aksi sistem simpatis. Jadi mekanisme kerja obat ada 2 yaitu simpatomimetik atau agonis adrenergik, yang kedua simpatolitik atau antagonis adrenergik. Nah, mekanisme kerja obat simpatomimetik atau agonis adrenergik ini yang pertama memfasilitasi pelepasan neurotransmitter atau amfetamin. Yang kedua menghambat reuptake atau reserpin. Yang ketiga agonis reseptor atau phenylephrine. Sedangkan mekanisme kerja obat simpatolitik atau antagonis adrenergik yaitu yang pertama menghambat sintesa neurotransmitter atau carbidopa. Yang kedua, mengganggu penyimpanan di dalam vesikel atau guanetidin. Yang ketiga, antagonis reseptor atau pemtolamin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.